saya Anissa Nada Putri. Nama saya Ika Julianti, NPM 2020215050. Nama saya Rizka Setiawati, NPM 2021505060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati dengan NPM 2020-2157-9009. Nama saya Zulkifli dengan NPM 2020-21-50-50-0112. Baik, Ibu Sri Mulyani MPD yang kami hormati beserta teman-teman seperjuangan yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau biasa disebut BIPA. Kepada pemateri dipersilahkan. Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Pengertian pengajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Arti pengajaran adalah proses, cara, pembuatan mengajar atau mengajarkan, perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan pengalaman yang dialami atau dilihat, khusus untuk memperbaiki kesulitan belajar yang dialami murid atau siswa, ditinjau dari konteks pendidikan. Pengajaran merupakan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan sejumlah komponen antara lain komponen guru, siswa, kurikulum, bahan ajar, metode, strategi, media, lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan juga keluarga. Pengajaran bahasa dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara mengajarkan bahasa kepada siswa. Dalam pelaksanaannya, pengajaran bahasa ditandai oleh serangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dengan melibatkan sejumlah komponen pendukung. Menurut Hidayat 1987, dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengajaran bahasa adalah hakikat bahan pelajaran yang akan diajarkan dan hakikat proses belajar bahasa. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu dahsyat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Stone dalam Lee 1996, globalisasi menembus batas-batas budaya melalui semakin luasnya komunikasi dan meningkatnya orang asing yang datang ke Indonesia. Melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri pun sangat menggembirakan. Data terakhir menunjukkan setidaknya ada 52 negara asing yang telah membuka program bahasa Indonesia, Indonesia Language Studies. Bahkan, perkembangan ini akan semakin meningkat setelah terbentuk Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung tahun 1999. Walaupun perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat di satu sisi, di lain sisi peluang dan tantangan terhadap bahasa Indonesia semakin besar pula. Berbagai peluang bahasa Indonesia dalam era globalisasi ini antara lain adanya dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk peran media massa. Pusat Bahasa atau Badan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1999 secara khusus membentuk tim yang bertugas untuk menangani pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Sejak itu, BIPA diselenggarakan dengan sungguh-sungguh di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Pelajar BIPA adalah pelajar asing yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda dengan latar belakang dan budaya yang dipelajarinya. Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi pada pemilihan materi bahasa Indonesia yang akan diajarkan kepada mereka karena
pemerolehan bahasa kedua atau B2, termasuk bahasa Indonesia untuk penutur asing dipengaruhi secara kuat oleh bahasa pertama. Tingkat kemampuannya berbeda-beda, dari tingkatan pemula hingga tingkat unggul. Berdasarkan perbedaan kemampuan pelajar BIPA inilah muncul berbagai macam materi. Tujuannya adalah mempermudah pembelajar menguasai bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran BIPA memiliki ikatan erat dengan pemenuhan kebutuhan. Mitchell dan Montfort Sofian 1983 menjelaskan bahwa ada kebutuhan yang mendorong seseorang belajar bahasa, yaitu 1. Kebutuhan akan pekerjaan. 2. Kebutuhan program latihan kejuruan. 3. Kebutuhan untuk belajar. Sesuai dengan pendapat tersebut, HUT 1995 menyatakan bahwa program BIPA bertujuan untuk 1. Mengikuti kuliah di perguruan tinggi. 2. Membaca buku dan surat kabar guna keperluan penelitian. 3. Berkomunikasi secara lisan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Tujuan-tujuan tersebut masih diperluas lagi menjadi tujuan khusus, misalnya untuk berkuliah di perguruan tinggi di Indonesia memerlukan pengetahuan bahasa Indonesia sesuai dengan bidang ilmu yang diikuti, seperti ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Begitupun untuk keperluan penelitian tergantung pada bidang apa yang akan diteliti. Untuk belajar bahasa Indonesia lisan, guna keperluan komunikasi, penduduk diperlukan pula penghususan, misalnya komunikasi formal dan informal. Penekanan pengajaran BIPA perlu dibedakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Suwandi 1994 menjelaskan tujuan pengajaran BIPA yang sangat menonjol adalah 1. Untuk berkomunikasi keseharian dengan penutur bahasa Indonesia, ini adalah tujuan umum. Kedua, untuk menggali kebudayaan Indonesia dengan segala aspeknya, ini tujuan khusus. Tujuan yang pertama, penekanannya pada penguasaan bahasa sehari-hari yang dapat dipakai untuk kepentingan praktis seperti menyapa, menawar, menolak, mempersilakan, mengucapkan terima kasih, meminta izin, mengajak, mengeluh, memuji, memperkenalkan, berpamitan, dan sebagainya. Pembelajaran BIPA memiliki karakteristik dan norma pedagogik yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada penutur asli. Perbedaan tersebut terjadi karena A. Pelajar BIPA pada umumnya telah memiliki jangkauan dan target hasil pembelajaran secara tegas. B. Dilihat dari tingkat pendidikannya, pada umumnya pelajar BIPA adalah orang-orang yang terpelajar. C. Para pelajar BIPA memiliki gaya belajar yang khas dan kadang-kadang didominasi oleh latar belakang budaya. D. Sebagian besar pelajar BIPA memiliki minat dan motivasi yang tinggi terhadap bahasa Indonesia. E. Para pelajar BIPA memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. F. Karena perbedaan sistem bahasa menyebabkan pelajar BIPA banyak menghadapi kesulitan terutama dalam pelafalan dan penulisan, menurut Suyitno tahun 2000. dalam upaya meningkatkan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA, telah dilaksanakan beberapa forum sebagai berikut. 1. Konferensi Internasional Pengajaran BIPA 1 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 1994. 2. Kongres Internasional Pengajaran BIPA di Universitas Indonesia tahun 1995. 3. Simposium Internasional Bahasa Indonesia di kawasan Timur Jauh di Beijing tahun 1995. 4. Konferensi Internasional BIPA 2 di IKI Padang tahun 1996. Dan 5. Seminar pengajaran BIPA di Jerman, tepatnya di Universitas Passau tahun 1997. Strategi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Strategi pengajaran BIPA lebih menekankan pada penggunaan bahasa daripada menjelaskan tata bahasa. Guru dalam pembelajaran lebih banyak memfungsikan dirinya sebagai mitra bicara bagi siswanya. Dalam hal ini, guru memberikan latihan pemaknaian bahasa untuk komunikasi. Untuk itu, materi
diturunkan dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dalam pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat komunikasi, bukan sebagai materi bahasa yang dilafalkan atau dianalisis. Bahasa Indonesia difungsikan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran BIPA, tujuan yang ingin dicapai adalah kemampuan pelajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Dengan demikian, pelajar diharapkan dapat memiliki kemampuan komunikatif sejalan dengan harapan tersebut. Dalam pembelajaran BIPA, ditekankan kepada pelajar BIPA tentang 1. Pengetahuan tentang bentuk bahasa yang mungkin dikatakan. 2. Pengetahuan tentang kata yang akan dituturkan dan dapat dipahami oleh pendengar. 3. Pengetahuan tentang kata yang sesuai dan wajar menurut konteksnya. Dan 4. Pengetahuan tentang kata yang pernah diujarkan orang. Dengan penguasaan keempat hal tersebut, seseorang dapat berbahasa secara berterima. Kesimpulannya, pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing atau yang bisa kita singkat dengan BIPA memerlukan upaya yang beraneka, seperti halnya pembelajaran bahasa asing lainnya. Berbagai variabel turut terlibat di dalam upaya membuat pembelajaran BIPA itu berhasil dengan baik. Bila kita mau memilih variabel kunci dari sekian banyak variabel itu, pilihan akan jatuh pada variabel guru. Guru BIPA yang baik akan menjadi model yang baik bagi murid-muridnya. Guru yang baik akan berupaya memanfaatkan segala fasilitas dan peluang yang ada dalam membuat kegiatan belajar mengajarnya yang berhasil. Termasuk di dalam upaya ini adalah kemauan guru BIPA untuk memanfaatkan berbagai masukan bahasa Indonesia dari berbagai media teknologi, khususnya internet. Dengan itu, kekurangan bahan dan model berbahasa Indonesia akan teratasi.